Ibaratkan kita menghidupkan lampu, terangi saja lampu kita, perbaiki lampu kita. Tapi jangan agar lampu kita nyalanya dikatakan bagus oleh orang, lantas lampu kawan yang ingin nyala dipadamkan. Jangan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya selalu diberkahi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, ada sebuah berita yang cukup menyentuh ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi rakyatnya guna berpamitan karena tinggal lagi menghitung hari masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir. Mari kita lihat beritanya. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Anies disambut hangat umat Hindu Jakarta, omongan Niluh Jalantik nggak terbukti. Warganet .2 masih mau nyinyir bilang intoleran. Berita ini diturunkan Warta Ekonomi hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022. Warta Ekonomi Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi Pura Aditya Ramawangun, Jakarta Timur, Senin 10 Oktober 2022 untuk menyapa sekaligus berpamitan pada perwakilan umat Hindu atas jabatannya yang akan selesai pada 16 Oktober mendatang. Kedatangannya disambut oleh Ketua Suka Duka Hindu Dharma Jakarta, Imade Sudarta. Dalam kesempatan itu, Made Sudarta menyatakan terima kasih kepada Anies Baswedan karena selama memimpin 5 tahun memberikan pelayanan yang setara bagi umat Hindu. Terima kasih kepada Gubernur telah melaksanakan tugasnya luar biasa, mensetarakan umat Hindu di Jakarta. Belum pernah kami menikmati pada saat inilah umat Hindu mendapat pelayanan setara dengan umat lain, kata Made Sudarta. Dilihat dari YouTube Debbie Freeze Family. Terima kasih Pak Made Sudarta, yang saya hormati para pimpinan para sesepuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu. Yang terhormat Ketua Parisada Hindu Dharma DKI Jakarta, Bapak Ida Bagus Yudi Anwar. Yang saya hormati penasehat yang diwakili Bapak Made Sudarta. Tentu saja saya hormati Pak Made Sudarta yang selalu kita berkomunikasi dekat. Terima kasih Ketua Jakarta Timur, Abdur Partika, dan juga saya hormati seluruh pengurus baik Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Pusat, dan Utara, dan juga seluruh keluarga besar para tokoh masyarakat Hindu di DKI Jakarta. Saya sungguh senang sekali Made bisa kembali lagi ke sini dalam suasana yang guyup, suasana yang sangat dekat, saking jadwalnya lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Mendadak batal itu enak gitu ya. Jadi karena hari ini hari-hari terakhir, jadi jadwalnya itu sangat ketat. Tapi saya memiliki pengalaman
yang amat mengesankan dengan masyarakat yang kembali di Jakarta. Made Sudarta memberi contoh bantuan dari Gubernur Anies Baswedan berupa mesin kremasi pada tahun 2019. Kata dia, bantuan mesin kremasi ini sangat membantu bagi umat Hindu di Jakarta dalam pengabenan. Mungkin kalau bukan Pak Anies Baswedan Gubernur, mungkin kami tidak dapat bantuan mesin kremasi untuk ngaben umat Hindu yang mengalami musibah. Terima kasih Pak Gubernur. Dengan mesin kremasi ini sangat membantu umat ini untuk ngaben. Jelas dia. Anies Baswedan datang ke Pura Aditya tujuan utamanya untuk berpamitan karena selesai menjadi Gubernur Jakarta. Dalam kesempatan itu, dia diminta untuk meresmikan gedung serbaguna Jaya Sabha Aditya di Pura Aditya. Kita berkewajiban untuk memberikan rasa keadilan untuk semua. Pertama kali mendengar 2017 bahwa umat Hindu Jakarta belum punya mesin kremasi sendiri, lalu carikan biayanya dan syukur bisa tuntas. Semoga perasaan setara itu bisa terus dijaga, jelas Anies. Pura Dalam Purnajati, Tanjung Puri merupakan pura pertama di Provinsi DKI Jakarta. Anies Baswedan menyatakan pura selain menjadi tempat ibadah juga akan berfungsi sebagai sarana kegiatan sosial guna membangun peradaban. Anies menilai umat Hindu di Indonesia memiliki peran dan kontribusi yang besar dalam membangun kebersamaan dan mewujudkan solidaritas serta toleransi sesama anak bangsa. Dalam kesempatan ini, Anies juga berjanji untuk memberikan lokasi kremasi jenazah khusus bagi umat Hindu di Provinsi DKI Jakarta. Pura bukan saja sebagai tempat ibadah, tapi tadi disebut pura juga sebagai tempat kegiatan sosial, membangun peradaban. Dan membangun peradaban ini adalah sebuah ikhtiar panjang. Peradaban tak hadir mendadak. Peradaban dimulai dari bagaimana kita membangun, dari pengetahuan diajarkan, dari ajaran dilaksanakan, dari pelaksanaan dibiasakan, menjadi kebiasaan, lalu menjadi budaya, meningkat jadi kebudayaan. Dari situ baru menjadi sebuah peradaban. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan habis sebagai gubernur pada 16 Oktober 2022 ini. Saat ini sudah ada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang akan mulai bertugas pada 17 Oktober 2022. Ini hari Senin terakhir saya bertugas karena Senin depan saya sudah tidak lagi bertugas di Jakarta. Karena itu saya mohon pamit, kata Anies Baswedan, seraya berharap meski dia bukan gubernur Jakarta lagi, silaturahmi dengan umat Hindu bisa tetap berlanjut. Video itu pun membuat beberapa netizen berkomentar, termasuk mereka menyinggung Niluh Jelantik yang sebelumnya keluar dari Nasdem setelah Anies diusung jadi capres. Saat itu, Niluh Jelantik keluar dari Nasdem dengan alasan Anies Baswedan kadung dicap sebagai intoleran dan memainkan politik identitas dalam Pilgub Jakarta 2017 lalu. Datang ke pura dan acara umat Hindu sudah 10 kali, mungkin lebih. Sungguh pemimpin yang adil untuk seluruh warganya, kata Bintang Sumunar. Niluh mana? Lihat tuh, Pak Anies masih mau nyinyir bilang intoleran? Buka mata dan mata hatimu, tulis Andi. Anies Bapak Toleransi dan Pluralitas Indonesia, lanjut Subiyat Moko. Yang mengatakan Anies intoleran adalah buzzer dan cebong, timpal Zuf Rial. Buzzer emang maunya memecah belah. Sadarlah, jangan mau dicuci otak sama buzzer. Silakan dukung jagoan masing-masing, tapi jangan pakai caci maki. Terang Rial Fatih Darmawan. Umat Hindu termasuk di Bali gembira atau tidak? Tempat ibadahnya di Jakarta diresmikan Gubernur Jakarta. Ada enggak gubernur lain yang perhatian ke agama Hindu?
Jawab dengan hati dan akui tutur Zul Bahagiani Officials. Jadi sahabat BN, inilah berita dari Warta Ekonomi ketika Anies Baswedan datang berpamitan ke rakyatnya umat Hindu di Jakarta. Kalau kita perhatikan, Anies Baswedan ini mengayomi seluruh kelompok. Bukan dekat ke kelompok ini, jauh ke kelompok ini. Mengayomi kelompok ini, menekan kelompok ini. Dia tidak begitu. Tapi dia mencoba menjadi pemimpin yang benar-benar pemimpin untuk semua golongan, untuk semua kelompok, untuk semua rakyatnya. Tetapi yang namanya pemimpin tentu yang melihatnya tidak satu orang. Mata pemimpin dua, mata rakyatnya yang melihat pemimpinnya jutaan, mungkin ratusan juta atau puluhan juta. Jadi memang ketika seorang pemimpin berbuat adil kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya, bukan tidak mungkin ada saja yang tidak senang. Yang tidak senang akan mengatakan yang dilakukannya itu salah. Seperti juga dikatakan Anies Baswedan, Rasulullah saja yang sudah demikian mulia juga dicaci maki, juga ada yang membencinya, juga ada yang mengatakannya negatif. Apalagi seorang Anies yang manusia biasa. Tetapi seperti dikatakan oleh Bapak Imade tadi, kita tentu perlu mengakui apabila ada kinerja seorang pemimpin yang baik. Tapi bukan berarti kita mengamini juga yang tidak baik. Yang baik kita hargai, kita apresiasi. Yang tidak baik mungkin kita kritik, kita salahkan, atau kita berikan masukan. Malah Pak Imade tadi mengatakan umat Hindu di Jakarta katanya menurutnya belum merasakan kesetaraan seperti yang dirasakan semasa Gubernur Anies Baswedan ini. Sudah lebih 10 kali mungkin Pak Gubernur ke sini. Gitu. Semoga Anies Baswedan komit dengan sikapnya yang ketika dia menjadi pemimpin tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain. Walaupun membencinya. Itulah seorang pemimpin sebenarnya. Jangan kalau dia pemimpin, kalau dia tahu ada orang yang anti kepadanya, lantas dibencinya. Itu namanya bukan pemimpin. Yang pemimpin itu berada dia di atas rakyat yang dipimpinnya. Sehingga kalau ada rakyatnya yang membencinya, dia usahakan untuk memberikan perhatian. Tapi kalau begitu dia lihat ada rakyat yang membencinya, lantas dia benci pula rakyat itu tidak pemimpin namanya itu. Dan kalaupun dia pemimpin, dia adalah pemimpin yang berjiwa kerdil. Pemimpin yang berhati sempit. Itu adalah pemimpin yang tidak negarawan. Yang membuat batas dengan rakyat yang dibencinya. Yang membuat jarak dengan rakyat yang tidak disukainya. Yang membuat permusuhan dengan rakyat yang tidak simpati kepadanya. Walaupun ada rakyat yang tidak memilihnya, walaupun ada rakyat yang membencinya,
Tapi rakyat yang tidak simpati kepadanya itu, rakyat yang membencinya itu, rakyat yang tidak memilihnya itu, toh juga menggajinya. Ini yang perlu disadari hendaknya oleh pemimpin. Khususnya pemimpin pemerintahan yang digaji oleh rakyat. Rakyat yang dimusuhinya itu menggajinya juga. Rakyat yang anti kepadanya itu menggajinya juga. Dari mana gajinya? Pajaknya dia bayar pajak. Ini yang perlu disadari. Dan inilah sebabnya maka pemimpin tidak boleh memusuhi rakyat yang mungkin tidak memilihnya. Kalau dia benar-benar pemimpin. Tapi kalau tidak, mungkin itulah yang dinamakan pemimpin kerdil. Pemimpin yang tidak negarawan. Memang sulit menjadi pimpin negarawan. Memang sulit, tapi perlu seorang pemimpin berjiwa negarawan. Agar dia tidak membeda-bedakan rakyat yang dipimpinnya. Wah, ini tidak milih saya dulu ini. Sekarang saya tidak dekat ke dia. Ini tidak milih saya dulu ini. Ini tidak saya beri bantuan. Ini tidak milih saya dulu ini. Ini saya persulit urusannya ini. Ini tidak milih saya dulu ini. Ini saya usahakan dia di penjara ini. Hendaknya jangan begitu. Itu tidak jiwa pemimpin namanya itu. Kita di negeri yang beraneka ragam ini, di negeri yang berbineka tunggal ika ini, di negeri yang besar dan luas yang tersebar kepada sejumlah pulau-pulau ini, kita ingin hidup rukun dan damai dalam sebuah bingkai yang namanya NKRI, Negara Republik Indonesia, dengan sebuah dasar yang namanya Pancasila. Dan satu hal dalam menghadapi suksesi kepemimpinan nasional tahun 2024 nanti yang perlu kita hendaknya, kalau kita mau maju, silakan maju, tapi jangan didongkel kaki kawan. Ibaratkan kita menghidupkan lampu, terangi saja lampu kita, perbaiki lampu kita, tapi jangan agar lampu kita nyalanya dikatakan bagus oleh orang, lantas lampu kawan yang ingin nyala dipadamkan. Jangan begitu. Itu sikap yang tidak baik, sikap yang tidak terpuji itu. Ibaratkan orang pacu lari, andaikan ada 4 orang yang sama-sama lari, jangan sampai karena khawatir dengan lari teman di sebelahnya lebih kencang dari dia, lantas kakinya dijegalnya, kakinya disapunya, tangannya ditariknya ke belakang. Bahkan kalau bisa diusahakannya mematahkan kaki temannya itu, jangan. Itu perbuatan tidak baik. Kalau itu dilakukan, percayalah, Sang Maha Pencipta akan memberikan pembalasan. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Tapi biasanya dia beri pembalasan di dunia. Kalau tidak diberinya pembalasan kepada orang yang melakukan itu, nanti akan datang pembalasan kepada istrinya, kepada suaminya. Kalau tidak kepada istri atau suaminya, nanti akan datang pembalasan kepada anak-anak, cucu dan keturunannya. Percayalah. Percayalah. Itu akan berlaku. Kalau kita menganiaya orang lain, nanti kita akan teraniaya. Percayalah, siapa yang mencoba menganiaya orang lain, dia akan teraniaya. Lambat atau cepatnya, dia akan teraniaya. Untuk itu, hindari menganiaya orang lain. Hindari. Kalau di politik namanya black campaign, hindari black campaign itu. Hindari kampanye hitam. Sama-sama jalan saja. Sama-sama diadu argumentasi. Sama-sama diadu visi dan misi.
sama diadu pikiran. Jangan karena kita merasa sudah kalah sebelum bertanding, lantas agar kita jadi pemenang juga, kita usahakan orang itu tidak jadi bertanding. Nanti Anda juga akan menerima pembagian itu. Kalau tidak Anda, orang dekat Anda, mungkin istri atau suami Anda, mungkin anak atau cucu Anda akan menerima. Dan yang paling mungkin adalah Anda sendiri akan menerima. Sekali lagi, jangan pakai sifat suka menganiaya. Orang yang menganiaya akan teraniaya. Percayalah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.